Untuk rumah ya, basically sebenarnya nggak terlalu banyak ya, supply yang ready stock ya, karena, kebanyakan kalau pengembang bangun perumahan itu, sistemnya inden ya kebanyakan ya, walaupun memang ada juga gitu yang, membangun, ready stock, eee, tapi yang paling banyak ini sebenarnya justru di apartemen. Jadi kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini, stok apartemen yang selesai dan belum terjual itu cukup banyak dan saya pikir ini yang, mungkin lebih berpotensi ya untuk, apa, terjadi, volume transaksi yang tinggi dalam beberapa bulan ke depan ini. Sementara kalau rumah ya, eee, ya yang ready stock tadi memang nggak terlalu banyak, tapi kita juga melihat interest dari pengembang untuk mungkin melakukan inovasi-inovasi dalam beberapa bulan ke depan ini untuk memanfaatkan time frame yang singkat, dengan mungkin pembangunan yang eee, yang bisa lebih singkat juga ya dengan metode konstruksi atau gimana supaya serah terimanya bisa dilaksanakan dalam, waktu yang, sampai Agustus ini gitu. Iya, untuk dari Savills Indonesia sendiri ada data yang, untuk memberikan gambaran untuk stok apartemen dan juga, rumah tapak yang tersedia di market saat ini? Kalau kita berbicara Jabodetabek ya, untuk stok apartemen ini, yang, merupakan future supply itu diperkirakan sekitar 120.000 unit, di mana kalau kita lihat sampai dengan saat ini ya, dari 120.000 unit itu yang terjual tuh baru hanya sekitar separuhnya ya. Artinya, ada 60.000 unit lagi yang belum terjual. Nah itu, gambaran kira-kira besaran pasokan yang, sedang akan masuk ke pasar ya, dalam waktu, beberapa tahun ke depan, dan mungkin juga bisa sebagian besar dari itu harusnya selesai di tahun ini. Jadi itu mungkin yang bisa, dimanfaatkan untuk program, insentif saat ini ya. Sementara kalau untuk, rumah, eee, di Bodetabek ini ya jumlahnya itu mungkin, sekitar 30% ya daripada angka angka apartemen yang tadi itu yang unsold tadi itu, Oke, mungkin sekitar 40 ribuan unit mungkin ya, Mas, ya? sekitar gitu ya. Oke. Anda melihat, peluang ini dari sisi investor, properti akan seperti apa, Pak Anton? Iya, kalau kalau saya pikir ya, kalau tadi kita kan berbicara bahwa rumahnya itu dipatok maksimal, 5M ya. Eee, ya mungkin memang, bagus juga ya buat investor, di mana kalau kita lihat sebenarnya segmen yang paling banyak, membutuhkan hunian, dalam setahun terakhir ini ya, dalam masa pandemi ini adalah end user, di mana end user itu, kebanyakan, mmm, boleh bilang keluarga muda yang mungkin juga kemampuan untuk daya belinya tuh ya, di bawah 2M ya. Jadi, kalaupun, investor ingin memanfaatkan posisi ini ya tentunya dia harus lebih fokus kepada yang, eee pembeli akhirnya adalah, pengguna yang berasal dari keluarga muda tadi ya. Tapi saya lihatnya begini Mbak Alin, jadi sepertinya, kalau kita lihat dari tren yang terjadi belakangan juga, mungkin, objektif dari pemerintah ini sebenarnya lebih kepada memang kepada end user ya dibanding kepada investor. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.